Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak sekalian. Kali ini kita akan belajar materi yang bermanfaat sekali, yakni materi tentang offering help and service. Apa itu offering help and service? Apa definisinya? Apa tujuannya ataupun fungsi sosialnya? Apa text structure-nya? Maupun kita juga akan membahas unsur kebahasaan dalam menggunakan atau dalam membuat ungkapan-ungkapan offering help and service. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan sekarang bisa bernilai pahala, bernilai ibadah, dan bisa memberikan manfaat ilmunya bagi kita. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Langsung saja kita akan bahas apa itu offering help and service. Offering help and service adalah ungkapan di dalam bahasa Inggris apabila kita ingin menawarkan bantuan ataupun jasa kepada orang lain. Jadi kita ingin menawarkan bantuan kita kepada orang lain dan orang lain juga bisa berhak menerima bantuan kita atau jasa kita, ataupun sebaliknya orang tersebut akan menolak bantuan kita. Jadi itu adalah definisi dari offering help and service. Dan kita juga akan membahas juga struktur teksnya apa saja maupun juga unsur kebahasaan dari offering help and service. Dan juga kita akan berlatih, akan melihat beberapa contoh dialog yang memiliki unsur menawarkan atau memberikan bantuan ataupun jasa kita kepada orang lain dan orang lain akan menerima atau menolaknya. Langsung saja kalian simak di layar kalian offering help and service. Definition. Menurut Merriam-Webster, pengertian offering merupakan suatu tindakan seseorang yang menawarkan sesuatu. Offering help and service adalah cara atau ekspresi ungkapan untuk menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Jadi, kita melihat seseorang kira-kira membutuhkan bantuan kita, maka kita tawarkan apabila kita dapat membantunya. Lanjut kita akan membahas social function-nya. Fungsi sosial dari offering help and service adalah untuk membantu hubungan interpersonal antara individu satu dengan yang lainnya. Dengan menawarkan bantuan kepada keluarga atau teman ataupun orang lain, menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi ini adalah social function-nya. Tujuannya adalah agar kita bisa menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang paling utama adalah untuk membantu orang lain intinya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, kita akan belajar text structure dari offering help and service. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana cara menawarkan bantuan ataupun jasa kepada orang lain. Kita juga akan belajar bagaimana cara menerima, baik itu secara formal, resmi, maupun menerima bantuan ataupun jasa secara informal, secara tidak resmi. Dan biasanya ini digunakan, kalau yang tidak resmi, digunakan ketika kita di kehidupan sehari-hari, bukan di dalam suatu kegiatan akademis ataupun kegiatan resmi. Kita juga akan belajar bagaimana cara menolak bantuan jasa ataupun bantuan jasa dari orang lain. Kita akan belajar menolaknya juga secara formal maupun secara informal. Language features, unsur kebahasaan dari offering help and service. Jadi, unsur-unsur kebahasaan apa saja yang dapat ataupun ada di dalam ungkapan offering help and service. Menurut British Council, ketika menawarkan bantuan atau layanan, frase yang umum digunakan adalah modal verbs seperti can, could, may, maupun would. Untuk menawarkan bantuan atau layanan kepada seseorang dapat menggunakan kalimat formal ataupun juga bisa dengan
kalimat yang informal. Can itu kan bisa, artinya could juga bisa atau dapat, may juga bisa, boleh, would juga sama saja sih, boleh juga atau dapatkah. Kalau digunakan dalam kalimat menawarkan. Lanjut kita belajar contoh-contoh offering help and service dengan kalimat formal. Yang pertama, yang perlu kalian lihat di sini adalah yang ditebalkan merah itu adalah ungkapannya. Jadi kalian bisa gunakan secara umum di beberapa kondisi. Sedangkan yang tidak tebal itu bisa kalian ganti dengan kata-kata yang lain sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kalian yang tidak tebal itu bisa diganti dengan penggunaan kata-kata pilihan kata yang lain. Yang pertama, may I help you? Ada yang bisa saya bantu atau bisakah saya membantu kamu? Itu bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menawarkan bantuan secara formal kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah would you like me to help you? Would you like me to help you? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Would you like me to? Itu yang di tebal merah, berarti kalian bisa gunakan, dan yang di belakangnya bisa kalian ubah menurut pilihan kata kalian. Misalnya, yang di sini kan, would you like me to help you? Bisa juga kalian bisa ganti ke yang lain. Would you like me to bring a cup of coffee for you? Apakah Anda ingin saya membawakan secangkir kopi untuk Anda? Would you like me to bring your bag? Apakah Anda ingin saya membawakan tasmu? Would you like me to cut your, atau would you like me to do your work? Apakah Anda ingin aku membantu pekerjaan Anda? Jadi yang bagian belakang itu bisa kalian ubah lagi yang tidak tebal. Lanjut kita ke shall I help you? Shall I help you? Haruskah saya membantu Anda? Atau kalau kayak haruskah itu kayaknya kurang kurang pas. Bisa juga sih apakah saya bisa membantu Anda? Kalau shall itu memang harus sih. Tapi kalau haruskah kan kayaknya gimana gitu ya. Ya dapatkah saya membantu Anda? Shall I help you? Yang bagian belakang itu bisa kalian ubah. Misalnya, shall I bring a cup of coffee for you? Bisakah saya membawakan secangkir kopi untuk Anda? Jadi yang bagian belakang itu bisa kalian ubah sendiri. Should I open the window? Haruskah saya membuka jendela? Should I open the window? Haruskah saya membuka jendela? Yang bagian belakang bisa kalian edit lagi yang lain. Misalnya, should I help you? Apakah aku harus membantumu? Atau should I bring that chair for you? Apakah aku harus membawakan kursi ini untukmu? Jadi yang bagian belakang kalian bisa ubah-ubah sendiri. Would you like some help? Would you like some help? Apakah kamu butuh bantuan? Itu yang bisa diubah help. Help di sini bertindak sebagai kata benda, bukan kata kerja. Jadi kalian bisa ubah di belakangnya itu sebagai kata benda. Misalnya, would you like some coffee? Apakah kamu ingin kopi? Would you like some cookies? Apakah kamu ingin kue? Jadi kalian bisa ubah-ubah sendiri. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? What can I do for you? Jadi ini adalah beberapa ungkapan yang dapat kalian gunakan ketika kalian menawarkan bantuan ataupun menawarkan jasa secara formal. Lanjut kita ke cara atau ungkapan yang dapat kalian gunakan ketika menawarkan bantuan kalian kepada orang lain secara informal. Do you want me to help you? Do you want me to help you? Apakah kamu mau aku membantumu? Kalau kalian ingin menawarkan kepada orang lain, you itu bisa ditawarkan ke objeknya orang lain, tetapi ngomongnya tetap ke yang bersangkutan. Misalnya, saya berbicara dengan teman saya dan di sebelah sana ada ibunya atau ada saudaranya.
Do you want me to help your mother? Apakah kamu ingin aku membantu ibumu? Jadi yang bagian belakang itu bisa kalian ubah. Do you want me to help your father? Do you want me to help that kid? Jadi seperti itu. Kalian bisa ubah di bagian belakangnya. Lanjut kita ke ungkapan berikutnya. Can I get you some paper? Can I get you some paper? Bisakah aku membantumu mendapatkan kertas? Nah, yang bagian merah itu kalian bisa gunakan, dan yang bagian belakang kalian bisa ubah sendiri. Misalnya, diubah ke kata benda yang lain. Dapatkah aku membawakanmu atau mengambilkanmu? Jadi seperti itu ya. Dapatkah aku membawakanmu atau mengambilkanmu atau membawakanmu? Can I get you a glass of water? Dapatkah aku membawakanmu segelas air? Can I get you your phone from that desk? Dapatkah aku membawakanmu handphonemu dari meja itu? Lanjut kita ke ungkapan berikutnya. What if I help you doing the homework? What if I help you doing the homework? Bagaimana jika aku membantumu mengerjakan PR-mu atau PR, pekerjaan rumahmu? What if I help you itu bisa kalian gunakan, dan di belakangnya bisa kalian ubah. Dan yang bagian belakang itu bisa diubah dengan mengikuti kata kerja dan seterusnya. Misalnya, what if I help you making you a cup of coffee? Bagaimana jika aku membantumu membuatkan segelas kopi? What if I help you singing the song for you? Bagaimana jika aku membantumu menyanyikan sebuah lagu untukmu? Mungkin ini untuk menghiburnya ya. Ataupun what if I help you to make a noodle? Bagaimana jika aku membantumu untuk membuat mie misalnya, dan lain-lain. Jika kalian bisa ubah ini, kalian silahkan ubah sesuai dengan apa yang ingin kalian buat atau apa yang ingin kalian pakai dalam ungkapan memberi bantuan ataupun jasa kepada orang lain secara informal. Lanjut kita ke materi berikutnya, yakni ini adalah sama ya, memberikan bantuan ataupun jasa secara informal juga. Have some snacks, mau camilan, have some snacks, have some cookies, mau kue, have some Coca-Cola, mau Coca-Cola, dan lain-lain. Atau langsung saja, drink, mau minum, atau a coffee, langsung disodorkan, bisa. Jadi kalian bisa drink ini, meskipun drink di sini adalah kata kerja, tapi di sini konteksnya dianggap sebagai kata benda. Minuman, gitu, mau minum, jadi seperti itu. Lanjut kita, I'll buy an umbrella if you like. I'll buy an umbrella if you like. Aku akan membeli payung jika kamu mau. Nah, ini yang merah kalian bisa pakai. Bagian tengahnya kalian bisa ubah sesuai dengan ungkapan yang kalian ingin buat. Yang if like dan yang if you like-nya tetap dipakai. Misalnya, I'll make a cup of coffee if you like. Aku akan membuat secangkir kopi jika kamu mau. Atau I'll bring your bag if you like. Aku akan membawa tasmu jika kamu mau. I'll bring that stuff if you like. Aku akan membawa barang-barang itu jika kamu mau. Jadi kalian bisa edit sendiri bagian tengahnya. Lanjut kita, can I help you? Bisakah aku membantumu? Can I help you? Bisakah aku membantumu? Do you need any help? Apakah kamu bantuan? Apakah kamu butuh bantuan? Do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? Jadi seperti itu, anak-anak, bagaimana cara menawarkan jasa ataupun bantuan kepada orang lain secara informal. Lanjut kita contoh kalimat menerima tawaran dalam bahasa Inggris. Ini kita ketika kita ditawarkan oleh seseorang bantuannya, maka kita bisa menerima bantuan itu. Dan ini adalah beberapa yang dapat kita pakai cara menerima bantuan dari orang lain. Yang pertama, okay, yes, ya, yes please, ya silahkan, ya atau ya tolong, yes thank you, ya terima kasih, certainly, tentu saja, thank you, terima kasih. Jadi ini adalah
ungkapan-ungkapan untuk menerima bantuan dari orang lain. Lanjut kita, ini juga sama, menerima tawaran dalam bahasa Inggris, accepting help, thanks, terima kasih, that would be great, itu akan sangat bagus. Ini yang formal ya, that would be great, itu akan sangat bagus. Ini ungkapan menerima secara formal. That's a good idea, itu ide yang bagus. That's a good idea. That's a very kind of you. Kamu sangat baik. That's a very kind of you. Ini adalah ungkapan secara formal juga. Lanjut kita, contoh kalimat menolak tawaran dalam bahasa Inggris. Menolak. Jika kita sudah bisa melakukan sendiri, ataupun kita tidak ingin merepotkan orang lain, maka kita bisa menolaknya secara sopan. No, thank you. Tidak, terima kasih. It's okay. Thank you. Tidak apa-apa, nggak perlu, terima kasih. Don't bother, but thanks anyway. Jangan repot-repot, tetapi makasih ya, gitu. Don't bother, but thanks anyway. Nggak usah repot-repot, tapi makasih ya. No, I'm fine, thank you. Ini secara formal ya. Tidak, saya tidak apa-apa, terima kasih. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang dapat kalian gunakan untuk menolak tawaran ataupun bantuan dan jasa secara formal. It's very kind of you to offer, but bla bla bla. Ini yang tebal ini, sorry ya, saya lupa garis merah atau tebalin merah. Tapi yang tebal ini bisa kalian gunakan dan yang bagian belakangnya kalian bisa ubah sendiri. It's very kind of you to offer, but I cannot accept that. It's very kind of you to offer, but I can't accept that. Kamu tuh sangat baik udah menawarkan, tetapi aku tidak bisa menerima itu. Terima kasih, kamu sudah baik menawarkan, tetapi aku tidak bisa menerima itu. It's very kind of you, but I'll try it by myself. Kamu sangat baik, tetapi aku akan mencobanya sendiri. Jadi ini bisa kalian gunakan, bagian yang tidak tebal kalian bisa ubah sesuai dengan konteks penggunaan yang kalian inginkan. Jadi seperti itu cara menolak tawaran bantuan dari orang lain. Nah, ini adalah dialog 1. Ini adalah contoh, kalian bisa pelajari lagi. Saya bacakan. The conversation is between shop assistant and Mrs. Jasmine. Shop assistant. Good afternoon, ma'am. May I help you? Yes, please. I'm looking for the sample size of this product. I'm sorry, ma'am. We only have the full size. Oh, I see. Would you like me to help you find another product, ma'am? No, thank you. Good afternoon, ma'am. May I help you? Yes, please. I'm looking for the sample size of this product. I'm sorry, ma'am. We only have the full size. Oh, I see. Would you like me to help you find another product, ma'am? No, thank you. Selamat siang, ma'am. Dapatkah aku membantumu? Ya, silahkan, tolong. Saya mencari contoh ukuran dari produk ini. Dia mencari contoh ukuran dari produk ini. Maaf, ma'am, kami hanya memiliki ukuran yang penuh. Oh, kalau begitu. Oh, begitu. Terus yang shop asistennya menawarkan lagi. Apakah Anda ingin saya mencarikan produk yang lain? Tetapi Mr. Jasmine menolaknya secara sopan. No, thank you. Konteksnya ini adalah konteks informal, jadi jawabannya bisa no thank you. Lanjut kita ke percakapan berikutnya. Oke, dari sini kalian cari ungkapan-ungkapan yang menawarkan bantuan, dan kalian bisa juga cari ungkapan-ungkapan menerima atau menerima tawaran bantuan dan ungkapan menolak tawaran bantuan. Jadi di sini ada yang menerima, yes please, I'm looking for the sample size of this product. Itu adalah menerima, dan ada juga yang menolak. Sekarang kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa simak lagi lebih dalam. Lanjut kita ke dialog 2. The conversation is between Mr. James and Harry atau Harry. Mr. James, the weather is so hot these days. Harry, should I make a nice tea for you, Dad? Oh, Harry ini anaknya ya. Should I make a nice tea for you, Dad?
Mr. James, no, I'm fine. No, I'm fine. I already drank a glass of water. Then, should I turn on the air conditioner? Yes, thanks, Harry. The weather is so hot these days. Should I make a nice tea for you, Dad? No, I'm fine. I already drank a glass of water. Then, should I turn on the air conditioner? Yes, thanks, Harry. Jadi, the conversation is between Harry and his father. Mr. James states that the condition of today is so hot, and Harry offers an iced tea for his dad. And Mr. James denied the offer because he already drank a glass of water. But when Harry offers his father, to turn on the air conditioner, the father accept the offer. Jadi seperti itu. Di sini percakapannya antara Harry dan ayahnya. Ayahnya bilang bahwa cuaca kali ini sangat panas belakangan ini, dan Harry menawarkan segelas es teh untuk ayahnya, tetapi ayahnya menolak tawaran dari Harry itu, dari anaknya, karena dia telah minum segelas air. Lalu Harry menawarkan untuk menyalakan AC, dan ayahnya menerima tawarannya. The weather is so hot these days. Cuaca sangat panas belakangan ini. Should I make a nice tea for you, Dad? Haruskah saya membuatkan es teh untukmu, ayah? No, I'm fine. I already drank a glass of water. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku sudah minum segelas air tadi. Then should I turn on the air conditioner? Kalau begitu, haruskah saya menyalakan AC? Yes, thanks, Harry. Ya, terima kasih, Harry. Jadi ini adalah ungkapan atau dialog kedua. Kita akan belajar lagi dialog yang terakhir ini. The conversation between Jane and Dean. The teacher in history class talks too fast. Kayaknya seperti Pak itu, dia ngomongnya cepat. The teacher in history class talks too fast. I don't even have time to take notes. Do you mean Mr. John's class? Yes. I took that class last semester. I think I still have my notes. Do you want me to bring them for you? Really? That would be great. Thanks, Dean. The teacher in history class talked too fast. I don't even have time to take notes. Guru di kelas sejarah bicaranya terlalu cepat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mencatat, katanya. Maksud kamu, Pak John, kelasnya Pak John? Iya, katanya Jane. Aku juga punya kelasnya Pak John semester lalu. Aku pikir aku masih punya catatannya. Apakah kamu ingin aku membawakanmu catatan itu untukmu? Sungguh, itu sangat bagus. Terima kasih, Dean. Jadi ini antara Jane sama Dean sama-sama pernah, yang Jane ini lagi punya kelasnya Pak John, kelas sejarahnya, dan Dean sudah pernah mendapatkan kelas sejarahnya. Dan Dean sudah punya catatan sehingga dia menawarkan catatannya untuk dipinjam oleh Jane. Di sini kalian bisa simak lagi, kalian bisa pelajari lagi ungkapan-ungkapan untuk menawarkan. Kalian bisa bandingkan dengan materi yang Pak Edwin jelaskan sebelumnya. Kalian bisa mix and match. Kalian bisa modifikasi lagi untuk membuat ungkapan-ungkapan bantuan ataupun jasa kepada orang lain, dan juga cara menerima ataupun menolaknya. Jadi seperti itu pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.